buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Masasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilati Naila dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Sumeneb semester 6. Di mana video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Dosen pengampu Bapak Muhammad Iqmal M.Sos. Hari ini saya akan mempresentasikan dari laporan yang sudah saya buat yang berjudul Perilaku Penggunaan ChatGPT pada Mahasiswa PPKN dan PBSI dalam Tugas Akademik menurut Perspektif Kewarganegaraan Digital. Fenomena penggunaan AI khususnya ChatGPT ini telah menjadi tren global, di mana menurut data Gustes berdasarkan survei Global Student tahun 2025 menyatakan bahwa penggunaan AI ini mencapai sekitar 80% di tingkat global dan melonjak sekitar 95% di Indonesia, di mana Indonesia ini mencapai peringkat tertinggi dalam penggunaan AI. Dan juga menurut data dari We Are Social tahun 2025 menyatakan bahwa ChatGPT ini adalah AI yang paling sering digunakan, di mana menempati posisi keempat dari daftar situs web terpopuler di Indonesia, yaitu menyumbang sekitar 80,6% daripada penggunaan AI lainnya. Kondisi ini juga ditemui di kampus saya, yaitu Universitas PGRI Sumeneb, terutama pada Prodi PPKN dan Prodi PBSI. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, kedua prodi ini memang sangat aktif dalam menggunakan ChatGPT untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Nah, maka dari itu, alasan saya memilih judul ini adalah untuk meninjau begitu bagaimana perilaku mahasiswa ini di tengah gempuran teknologi agar tidak terjadi yang namanya degradasi intelektual. Diketahui memang ChatGPT ini memberikan dampak positif bagi kita, yaitu dapat membantu dan memudahkan pekerjaan. Tetapi muncul kekhawatiran mengenai penurunan kemampuan berpikir kritis dan juga terjadinya ketidakjujuran dalam akademik, terutama jika ChatGPT ini tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pola perilaku penggunaan ChatGPT pada mahasiswa PPKN dan PBSI dalam penyelesaian tugas akademik. Dan yang kedua, bagaimana dinamika perilaku tersebut jika ditinjau menurut perspektif kewarganegaraan digital. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku penggunaan ChatGPT pada mahasiswa PPKN dan PBSI dalam penyelesaian tugas akademik dan juga menganalisis dinamika perilaku tersebut menurut kewarganegaraan digital. Apakah penggunaan tersebut itu sudah sesuai dengan kewarganegaraan digital, yaitu sebagai warga negara yang baik dan juga bijak dalam memanfaatkan ChatGPT. Meskipun topik pemanfaatan AI ini sering dibahas, terutama dalam dunia pendidikan, penelitian ini tuh berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini secara spesifik membahas terkait perilaku penggunaan ChatGPT dari sudut pandang literasi kewarganegaraan digital, yang dimana masih sangat jarang begitu dan belum ada yang membandingkan dengan kedua prodi, terutama prodi PPKN dan juga prodi PBSI. Nah, alasan saya memilih kedua prodi ini karena mereka ini memiliki karakteristik akademik yang berbeda, di mana mahasiswa PPKN ini cenderung pada nilai, norma ataupun kewarganegaraan. Sedangkan untuk mahasiswa PBSI ini lebih kepada terkait tata cara penulisan dan juga tata bahasa.
Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini berfokus pada konsep kewarganegaraan digital oleh Mike Ribble, di mana Mike Ribble ini mendefinisikan kewarganegaraan digital sebagai kemampuan individu dalam menunjukkan sikap yang benar, bermanfaat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Di mana Mike Ribble ini mendefinisikan sebanyak 9 elemen atau 9 dimensi dalam kewarganegaraan digital. Namun, saya akan menekankan pada 3 dimensi saja, yaitu literasi digital, etika digital, serta hak dan tanggung jawab digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Menurut Nurhayati, fenomenologi ini berupaya memahami pengalaman pribadi seseorang dalam memaknai suatu fenomena. Nah, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa dan juga ingin menganalisis secara merinci terkait dinamika perilaku penggunaan ChatGPT ini apakah sudah sesuai dengan kewarganegaraan digital. Data yang dikumpulkan adalah dengan melalui observasi mendalam, wawancara semi struktur, dan juga studi dokumentasi. Dan untuk tempat, penelitian ini tuh dilakukan di Universitas PGRI Sumeneb dengan alasan di universitas tersebut terdapat program studi PPKN yang dimana secara khusus membahas terkait nilai, norma, serta kewarganegaraan yang tentunya sangat sesuai dengan konsep kewarganegaraan digital. Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan pada karakteristik suatu individu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, di mana saya memilih mahasiswa aktif dari Prodi PBSI dan juga Prodi PPKN yang telah menggunakan ChatGPT untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas kuliah selama 1 semester ini, yaitu dipilih dari angkatan 2025 hingga angkatan 2023. Nah, dari kriteria tersebut, saya sudah menetapkan 6 jumlah informan, yaitu 3 dari mahasiswa PPKN dan 3 dari mahasiswa PBSI. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara, saya menemukan jawaban atas 2 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama terkait pola perilaku penggunaan ChatGPT. Nah, ditemukan dari mahasiswa PPKN dan juga PBSI ini adalah pengguna aktif ChatGPT, di mana mereka cenderung menggunakan ChatGPT ini sebagai teman diskusi atau sebagai alat bantu dalam membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, di mana intensitasnya ini berbeda tergantung dari kesulitan materi dan juga tekanan dari tenggat waktu. Dan untuk rumusan yang kedua terkait dinamika perilaku penggunaan ChatGPT ini ditinjau dari kewarganegaraan digital, ditemukan pada mahasiswa PPKN mereka cenderung menggunakan ChatGPT ini sebagai alat bantu untuk mencari struktur argumen, di mana dari segi kewarganegaraan digital mereka masih butuh beradaptasi dalam verifikasi data dan seringkali mengalami tekanan etika saat tenggat waktu tugas yang mepet. Dari hasil wawancara dari ketiga informan, mereka masih melakukan pelanggaran etika begitu. Mereka cenderung menyalin jawaban dari ChatGPT dikarenakan tenggat pengumpulan tugas yang sangat mepet. Namun di sisi lain mereka juga sudah menunjukkan etika digital yang bagus, di mana mereka masih memverifikasi dengan membandingkan jawaban dari ChatGPT dengan sumber yang lain seperti jurnal ataupun buku. Nah, sedangkan pada mahasiswa PPSI ditemukan mereka lebih terstruktur begitu dalam segi etika dan juga tanggung jawab, di mana mereka masih melakukan parafrase untuk menjaga keaslian tugas tersebut dibandingkan dengan PPKN, walaupun masih terdapat juga pelanggaran etika yang dilakukan.
Namun, pada salah satu informan di mahasiswa PBSI, saya menemukan salah satu informan yang bisa dibilang dalam segi kewarganegaraan digital dia sudah menunjukkan hal tersebut, di mana dia hanya menggunakan ChatGPT ini sebagai alat bantu saja dalam mencari definisi, bukan untuk mengerjakan tugas dari awal sampai akhir. Dan informan ini sudah melakukan verifikasi parafrase dan juga tidak pernah yang namanya menyalin langsung jawaban dari ChatGPT. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PBSI dan juga PPKN ini masih berada pada fase dalam tahap adaptasi pada penggunaan AI, terutama pada ChatGPT, di mana masih ditemukan adanya pelanggaran dalam etika penggunaan tersebut, yang dimana dipengaruhi oleh tekanan dalam pengumpulan tugas. Nah, meskipun dari kedua prodi ini menunjukkan pola yang hampir sama, ada perbedaan yang terlihat, di mana mahasiswa PBSI ini terlihat lebih unggul daripada mahasiswa PPKN dari segi verifikasi data. Demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Saya menyadari bahwa penggunaan AI, khususnya ChatGPT ini dalam dunia pendidikan dapat memberikan tantangan maupun peluang bagi kita semua. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi kita bagaimana menjadi mahasiswa yang bijak dan bertanggung jawab di era digital ini. Dan juga ingin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen atas waktu dan juga perhatiannya. Saya menerima kritik ataupun saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.